ilmu kesehatan di bidang teknologi, di bidang kimia klinik khususnya bagi ahli teknologi laboratorium medik dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat jadikan sosialisasi kesehatan kepada berbagai pihak khususnya menepos terkait dampak atau bahaya asam urat. Ruang lingkup penelitian tempat pengambilan sampel diambil pada wanita menopause di Desa Duku Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Itu kadar asam urat dilakukan di Desa Duku Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Waktu penelitian pemeriksaan kadar pada 18 Juni 2023. Ruang lingkup keilmuan penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup ilmu teknologi laboratorium medik bidang kimia klinik. Tinjauan pustaka asam urat adalah hasil pemecahan dan sisa-sisa dari pembuangan bahan makanan yang mengandung nukleotida purin di dalam tubuh. Mekanisme penyebab terjadinya kelebihan asam urat dalam darah yaitu karena adanya kelebihan produksi asam urat dalam tubuh serta ekskresi asam urat urin yang menurun. Faktor yang menyebabkan kadar asam urat yakni hormon, usia, serta penurunan fungsi ginjal. Pada perempuan menopause terdapat penurunan hormon estrogen dan penurunan fungsi ginjal. Asam urat secara terus-menerus dalam tubuh dapat mengakibatkan ginjal tidak mampu mengeluarkan asam urat dengan baik. Kerangka konsep, wanita menopause diperiksa kadar asam uratnya menggunakan sampai 6,0 mg per dl menunjukkan kadar normal, dan jika hasil kurang dari 2,6 sampai 6,0 mg per dl termasuk kategori abnormal. Dan penelitian ini termasuk deskriptif. Metode pemeriksaan menggunakan metode STIC. Populasi dalam penelitian ini ada Sepertinya sinyalnya kurang bagus ya, Mbak. gitu. Mohon maaf Bu Dinda masih share screen ya Bu? Enggak, udah enggak ada share screen-nya. Share screen ulang aja. Ya. Parameter kadar asam urat, alat ukur menggunakan auto check dengan metode
Pemeriksaan STIK, skala ukur rasio dan kriteria abnormal kurang dari 2,6 atau lebih dari 6,0 mg per dl dan kategori normal 2,6 sampai 6,0 mg per dl. Metode pengumpulan data digunakan yang instrumen pemeriksaan yaitu menggunakan alat auto check meter, strip tes asam urat, pena lancet, kapas, handscoon, masker, alat tulis, dan menggunakan bahan darah kapiler dan alkohol 70%. Analisis data melalui editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan. Coding adalah kegiatan pemberian kode angka terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori. Dan tabulating yakni membuat tabel sesuai data dengan tujuan penelitian yang diinginkan peneliti. Pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki proporsi kadar asam urat abnormal, yakni sebanyak 33 responden, 75%, sedangkan 11% memiliki kadar asam urat normal. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian peneliti bahwa dari 20 responden, hampir seluruh memiliki kadar asam urat tinggi dengan jumlah 17 responden 85%. Hal ini sesuai dengan teori di mana wanita menopause merupakan faktor risiko meningkatkan kadar asam urat. Pembahasan pada penelitian ini sebanyak 11 responden 25% memiliki kadar asam urat normal. Hal ini dapat terjadi karena ginjal masih berfungsi dengan baik dalam proses ekskresi asam urat dan produksi asam urat dalam tubuh masih dalam batas normal karena pola hidup yang sehat. Sebanyak 33 responden 75% memiliki kadar asam urat tinggi. Hal ini dikarenakan pada wanita menopause estrogen. Hormon estrogen memiliki peran untuk mengekskresikan asam urat dalam darah melalui ginjal. Berkurangnya jumlah hormon estrogen di dalam darah menyebabkan penurunan ekskresi asam urat melalui ginjal sehingga menyebabkan meningkatnya kadar asam urat. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa gambaran kadar asam urat pada wanita menopause di Desa Duku Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, yaitu sebagian besar responden memiliki proporsi kadar asam urat abnormal. Saran bagi Dinas Kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, khususnya wanita menopause dengan cara memberikan sosialisasi kesehatan dan pencegahan tentang bahaya asam urat. Saran bagi institusi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber informasi dan dapat menambah referensi bacaan bagi seluruh mahasiswa Politeknik Mitra Karya. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber informasi dan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya dengan variabel yang berbeda dan dengan menggunakan metode pemeriksaan lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih presentasinya Mbak Dinda. Untuk dosen penguji pertama, Pak Heru, untuk bisa memberikan pertanyaan, masukan maupun saran. Terima kasih Bu Devi atas pertanyaan bagus nanti di materi yang sekarang kami beratur ya sudah melakukan penelitian dan menunjukkan pemeriksaan sehingga bisa memposisikan secara umum tulisannya mulai dari bab 1 sampai bab 4 sudah bagus ya, dibaca enak dan mudah dipahami, terus relevan juga ya mulai dari latar belakang metode sama mesin. Seperti di bab 1 ya, ada Rina, Raymond, Merta, Nabila, Dewi, Ani, ya, Susi. Itu ada perjumpaannya tapi utamanya
Oh, gitu. Ini ada nyuplik ya, nyuplik sana sini kemudian ditempel atau gimana? Mungkin nyelip Pak, nggak sempat masukin daftar pustaka. Coba cek Evi ya, daftar pustakanya. Katanya Evi ada nggak? Nggak ada. Oke Pak. Lina lain bulan, Susi, Aisyah, bulan dari di bab 2 juga demikian. Di bab 2 itu ada Asma, ada Yanti, ada Rini, ya. Oke Pak. Dan masih banyak lagi itu semuanya nggak ada di dalam. Diteliti lagi ya, itu yang akan di daftar pustakanya harus. Tapi ada juga yang di daftar pustaka ada, tetapi tulisan di naskah malah nggak ada. Contoh Junedi itu Anda tulis gimana? Oh, mungkin udah terlanjur dimasukin daftar pustaka tapi teorinya dihapus. Mungkin Pak. Lupa. Dia ada tulisan dan nanti diperbaikinya. Kemudian cara mengutip ya untuk konsisten ya. Kalau misalkan ada pakai Blanco disingkat ya Blanco semuanya gitu ya. Tidak usah ada yang Blanco, terus ada yang World Health Organization gitu kan gitu. Yang konsisten pakai salah satunya. Kalau Blanco Iya Pak. Oke, saya langsung saja ke Bapak Mbak di Oxy dan Pembangunan. Anda kan melakukan penelitian ke wanita. Ini gimana? Hasil menunjukkan dari 44 responden, 33 wanita menopause memiliki kadar asam urat abnormal yakni tinggi. Dan 25% yaitu 11 wanita menopause hasilnya abnormal. Abnormal itu kenapa pada wanita menopause mayoritas hasil abnormal ini karena faktor apa? Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada wanita menopause sudah tidak estrogen membantu untuk mengekspresikan asam urat, sedangkan pada wanita menopause sudah tidak memproduksi hormon estrogen, sehingga penumpukan kristal asam urat terjadi penumpukan di dalam persendian. Kemudian dapat dipengaruhi oleh responden tersebut sering mengonsumsi makanan tinggi purin yang dapat meningkatkan produksi asam urat, dan kemudian kurangnya ekskresi asam urat dapat mengakibatkan menumpuknya asam urat. Begitu Pak. Itu kan pada yang normal ya? Iya. Berarti karena memang faktor berkurangnya hormon estrogen. Hormon estrogen kaitannya tadi apa? Mengekskresikan asam urat dalam darah. Membantu ginjal dalam proses ekskresi asam urat sehingga kelebihan yang ada di dalam tubuh itu bisa dikeluarkan. Kalau hormonnya berkurang berarti kelebihan itu masih tertahan di dalam darah. Sekarang pertanyaannya yang nggak normal itu, yang normal itu. Hal ini dapat terjadi karena bisa dipengaruhi karena pola hidup yang sehat, jarang mengonsumsi makanan tinggi purin, rajin berolahraga, dan kemudian ekskresi urinnya lancar sehingga asam urat aktivitas ginjalnya masih baik Pak, sehingga
asam urat dapat dikeluarkan dengan baik dari tubuh dan produksi purin dalam tubuh masih dalam batas normal. Padahal kan tadi sama ya, kan menopause itu apa namanya, estrogennya katanya menurun. Kalau menurun kan otomatis dia mempengaruhi kerja ginjal ya, sehingga estrogennya terganggu. Tapi ini dari beberapa orang itu masih bagus. Anda melihat faktor usia dari situ. Yang sebelah ini dari sisi usia ya masih muda ya, maksudnya menopause itu menopause kategori berapa, kan Anda di kriteria inklusinya umur berapa? Dari umur 45 sampai 70 tahun. Dari 45 sampai 70. Nah, ada daftarnya enggak? Maksudnya yang Tidak. Tetapi asam uratnya normal, usia berapa? Tidak ada, Pak. Semua 45 sampai 70 tahun. Iya, maksudnya kan semuanya antara 45 sampai 70. Maksudnya yang masih normal ini ya, yang masih normal ini pada usia berapa? Apakah yang 70-an atau kan yang masih baru-baru gitu? Yang saya lihat sih di bawah 5 tahun. Ada di bawah 10 tahun. Oke, berarti dia menopause kurang dari 10 tahun ya, sehingga di situ Anda bisa menentukan ini kemungkinan karena faktor masalah fungsi ginjal. Jadi kalau estrogen yang turun karena menopause, tetapi fungsi ginjalnya masih bagus kalau dia usianya masih usia menopause baru-baru, kira 45 60 ya. Nah, makanya sebenarnya kalau ada ini apa namanya usianya untuk itu ada kan? Oh, adanya ini. Ya, diketahui ini yang berapa yang usia berapa diketahui? Ada. Nah, kalau ini sebaiknya ada ditambahkan supaya lebih masuk lampiran. Iya, jadi nanti kita ini yang sudah menopause tapi kok masih normal, kan dilihat dari situ. Ya. Oh, ini ternyata masih usia menopause-nya usia baru-baru, ya. Jadi belum kalau sudah 70 tahun itu kan sudah menopause lama. Kan? Ini jelas masalah analisis juga mulai menurun. Sehingga nanti Anda
Ya, Mbak Dinda udah dari Pak Heru? Sudah, Bu. Ya, tadi Mbak Dindanya keluar dari Zoom tapi nggak menyadarinya ya. Saking asiknya ya, tanya jawab ya. Terima kasih, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Heru atas pertanyaan, masukan dan sarannya untuk Adinda. Untuk selanjutnya, dosen penguji kedua, Bapak Agus Wahid, MKes, dipersilakan untuk memberikan masukan, saran maupun pertanyaannya. Monggo Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semua. Pak, amin. Manggilnya siapa ini? Dinda. Dinda. Jadi untuk surat coba nanti di buku panduan ya. Memang seperti itu kalau kondisi aku beda. Ya, soalnya masing-masing panduan itu beda-beda, tapi kayaknya ada sesuatu. Coba nanti disesuaikan dengan yang kedua. Tujuannya memang apa ya? Untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran kadar asam urat pada wanita menopause. Setelah itu harapan Anda kenapa mengambil studi ini gimana? Pengen ini gimana? Setelah tahu ini gambaran kadar asam urat wanita menopause itu gimana? Harapannya. Iya, harapannya gimana? Kok meneliti itu? Harapannya kan kalau diperiksa kan jadi kita mengetahui kadarnya berapa. Jadi jika kadar asam uratnya abnormal, harapannya dapat segera diobati atau diperiksa lebih lanjut agar hasil penelitian ini yaitu dari 44 responden sebanyak 33 responden memiliki kadar asam urat abnormal yaitu 75% dan 11 responden memiliki kadar asam urat normal yaitu 25%. Mungkin ya, kalau lihat ini kan meneliti awalnya mereka zamannya gimana sih? Oh, pilihnya wanita menopause yang sebagai populasi penelitian karena pada wanita menopause berkurangnya terdapat pada wanita menopause produksi hormon estrogen berkurang, di mana hormon estrogen tersebut membantu mengekskresikan asam urat dalam darah melalui urin. Jadi kalau seperti itu, nggak usah diteliti aja sudah pasti ya. Orang menopause pasti memiliki kadar asam urat yang tinggi. Ya kan seperti itu, logikanya kan seperti itu. Benar ya? Makanya orang-orang berpikir secara teori orang-orang sudah tahu orang-orang pasti umum seperti itu yang menyebabkan seperti itu. Maksud saya harapannya itu sebetulnya kan tidak lagi dari ini maksudnya nanti Anda mungkin bisa nanti masukkan bahwa mungkin ada sosialisasi kepada wanita dari puskesmas atau agar karena seperti sebaiknya mengurangi ini tuh angka ini kita ya simpel ini kalau buatan lumayan yang populasinya siapa? Populasinya wanita menopause di RW 3 Duku Tengah. Populasinya wanita menopause.
Sampelnya? Sampelnya 47 wanita. Ya, sampelnya siapa? Tadi sampelnya pakainya apa? Purposive sampling. Kenapa purposive? Menggunakan purposive sampling karena pengambilan sampel berdasarkan suatu pertimbangan berdasarkan kriteria inklusi. Inklusinya apa? Wanita menopause minimal 12 bulan, wanita yang berusia 45-70 tahun dan bersedia menjadi responden. Pengertian purposive sampling gimana kita? Purposive sampling yaitu teknik sampling yang digunakan atas suatu pertimbangan tertentu. Itu kan sebetulnya ya kalau menurut saya itu samplingnya sebetulnya ada itu total sampling. Cuma karena ada kriteria inklusi, maka itu keluar dan eksekusinya keluar dari itu. Jadi itu sebetulnya semua populasi itu tidak bisa penelitian ada. Tapi karena ada yang dikeluarkan karena karena tidak bersedia menjadi responden. Nah, itu kan seperti itu. Sebetulnya itu kan total sampling. Kalau positif, pengertian saya bukan seperti itu. Jadi kriteria itu misalkan tentang apa ya, pengetahuan masyarakat tentang misalkan itu nanti positif itu yang diambil itu mungkin ibu-ibu yang mungkin kriteria tertentu mungkin yang sudah mengelola usaha dagang atau gitu. Kalau ini kan ada juga di purposefulnya itu dikarenakan karena itu tidak apa karena alasan kalau tidak masuk dalam tidak bisa menjadi responden. Ya, nah ini itu ya alasannya ya kalau menurut saya paling ada itu menurut saya jadi total sampling, tapi karena ada yang inklusi, eksklusi atau mungkin ada penolakan tidak. Maksud saya bukan ini berdasarkan penelitian apa mengutip penelitian yang kemarin berproses seperti ini gitu tulis di sini. Sekarang kita lihat rujukan penelitian itu penelitian siapa? Ini ada apa? Mengutip penelitian orang lain juga ya. Penelitian siapa? Salah satunya Ginanjar Haris. Ginanjar itu penelitian apa? Wanita menopause. Ya, terus 20 wanita menopause. Gimana dalam berapa sudah terbaca? Halaman 20. Halaman 20. Gila, dari 20 responden. Bedanya dengan penelitian Ginanjar apa? Pada penelitian Ginanjar menggunakan metode pemeriksaan enzimatik, sedangkan penelitian ini menggunakan metode pemeriksaan stick. Bedanya, kalau penelitian ini menggunakan metode enzimatik. Bedanya tapi tujuan penelitian sama semua. Dengan penelitian ada yang berbeda. Ada bedanya, kalau Ginanjar bedanya. Ada yang berdasarkan karakteristik seperti usia juga dilihat dari usia. Kalau lebih ini lebih apa ya? Lebih sederhana yang ditulis yang lain. Nah, harusnya ada beda spesifiknya. Kalau penelitian dari Ginanjar sama dengan sebetulnya
penelitian kinerja ya menyangkut penelitian yang jenengan sama karena gambaran pasti kalau cuma kalian belajar mungkin berdasarkan karakteristik respon dan lain-lain ya harus apa-apa. Berarti penelitian AD itu termasuk penelitian apa? Penelitian deskriptif. Deskriptif. Terus yang terakhir ini untuk gambar pustaka seperti yang Pak Adil sampaikan ya, ini tolong di banyak sekali deh nggak mau komentar kok ya, ada beberapa yang tidak masuk lah. Oke Pak, maaf Pak. Soalnya kalau dimasukkan terlalu banyak masuk di beberapa. Dan untuk narasi di hasil penelitian, di kesimpulan itu narasinya dibuat jangan seperti narasi hasil penelitian ya. Di kesimpulan apa disimpulkan dan boleh kalau misalkan kalimatnya kan misalnya ini kan berapa langsung aja sebagian masyarakat misalkan kalimatnya jangan kayak kalimat di hasil penelitian. Oh, dibikin beda Pak. Iya. Nah, kalau ini kan kalimat hasil penelitian, kalimat kesimpulan kalau bisa jangan seperti itu. Oke Pak. Langsung aja sebagai besar pada teman pos di desa memiliki keadaan asam yang normal. Saya kira itu dari Sudah Bu Devi. Terima kasih Pak Agus atas masukan saran dan pertanyaannya. Mbak Dinda ada yang mau dikonfirmasi kembali dengan dosen penguji? Sudah jelas? Ada Bu. Monggo mau dikonfirmasi ke dosen penguji siapa? Mohon maaf Pak Heru, kan ada pengulangan kalimat. Ini yang tadi halaman berapa ya Pak? Halaman 29. 29. Paragraf ketiga dengan halaman 30 paragraf ke-1. Itu kan sama. Paragraf ke-1. Kalau yang Kan sama. Berdasarkan membantu meningkatkan langsung kita dengan mengurangi jumlah reaksi. Oh iya Pak. Kan sama. Ya, sudah Pak. Terima kasih Pak Heru. Sudah Bu Devi. Baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, dari Dewan Penguji akan mendiskusikan terlebih dahulu penilaian dari Mbak Adinda. Ya. Monggo untuk Mbak Adinda bisa terlebih dahulu dari ruang sidang, nanti akan dipanggil kembali. Ya. Terima kasih Bu Devi. Oke, sami-sami. Ya. Pak Agus, Pak Heru, bagaimana ini? Oke. Ini ternyata untuk form penilaian dikumpulkan ke Burina, terus nanti saya juga ngumpulin, terus nanti rata-ratainnya Burina kayak gitu Pak Heru. Berarti nanti langsung ke Burina ya? Iya, dikumpulkan ke Burina saja. Pak Agus yang kemarin sudah Pak siswanya sudah dinilai semua nggak Pak? sudah. Ya, sama Burina juga sudah dikumpulkan ya. Oke, berarti ini lulus dengan revisi ya Bapak penguji. Panggil ya, Oke.
Ya, sudah ya. Baik, saya akan bacakan berita acara sidang karya tulis ilmiahnya, nggih. Ya, pada hari ini, Senin, tanggal 31 bulan Juli tahun 2023, telah dilaksanakan ujian sidang karya tulis ilmiah dengan penyaji Mbak Adinda Ratu Armanusya, NIM 2020-13013, dengan judul Gambaran Kadar Asam Urat pada Wanita Menopause di Desa Duku Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Berdasarkan penilaian dari kami, tim penguji, mahasiswa tersebut bisa dinyatakan lulus dengan revisi. Ya, ucapkan selamat, ya, Mbak Adinda. Terima kasih, Bu. Nah, sampai di tahap ini, untuk revisinya bersama dengan tim penguji satu, lalu ke penguji kedua, dan terakhir saya, waktu maksimal 2 minggu, ya, Mbak Adinda. Lebih cepat, lebih baik. Oke, Bu. Oke, dibuktikan dengan tanda tangan dari beliau. Itu. Ya, saya ucapkan selamat sekali lagi, sukses untuk kedepannya. Semoga dilancarkan dalam menyelesaikan revisi. Ya, sepertinya tadi sedikit aja revisinya. Ya, baik. Sini saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan dalam memoderatori ujian pada siang hari ini. Matur nuwun Bapak sebagai penguji atas kehadirannya. Dan Mbak Dinda, saya ucapkan sekali lagi sukses dan terus semangat ya menghadapi ujian sebentar lagi. Jadi harus pokoknya maju terus, pokoknya Mbak harus semangat terus ini sampai akhir ya. Semoga nanti dilancarkan. Itu saya tutup ujian pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Silakan Mbak Adina bisa keluar dari ruang sidang, dilanjutkan dengan penyaji kedua, Mas Ibna. Ibu. Izin keluar Zoom, Bu. Ini Ibnu mau pakai dipakai nggak? Oh, pakai laptop sebentar, sendiri. Bu. Ya, coba Tanya dulu. dikonfirmasiin. Ya, masih. Tuh keluar banget. Bagaimana Mas Ibna? Apa mau pakai laptopnya Mbak Tala? Ibu, pakai laptop Mbak Tala aja. Ya, oke. Coba PPT-nya di share screen ya. Coba-coba dulu aja.
Cek, cek, cek. Ya, terdengar jelas nggak, Mas? Oke. Belum. Biasa. Beda laptop kayak gitu. Gimana? Dinamiknya gimana? Ini masih share screen ya, Bu? Belum, Mbak. Belum terlihat. Nah, ya ini proses. Iya, terima kasih, Bu. Izin Ya, sudah terlihat. Bapak penguji, apakah sudah bisa dimulai? Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Heru Susilo MPD selaku penguji pertama. Yang saya hormati Bapak Muhammad Agus Wahid MKes selaku penguji kedua, dan yang saya banggakan serta yang saya sayangi mahasiswa bimbingan saya Mas Ibna. Ya, langsung saja saya di sini sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada eh, ujian karya tulis ilmiah pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ujiannya bisa berjalan dengan lancar sampai dengan akhir. Acara yang kedua yaitu pemaparan PowerPoint karya tulis ilmiah selama maksimal 15 menit. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, masukan dan saran dari Bapak penguji. Acara yang ketiga yaitu pembacaan berita acara sidang karya tulis ilmiah, dan yang terakhir penutup. Baik, sebelum kita mulai pemaparan karya tulis ilmiah, mau dipersilahkan mahasiswa keluar ya. Ya, ya emang sinyalnya sepertinya agak susah ya di sana, Mas. Dengar suara saya jelas? Halo, Mas Ibna, itu di on kan suaranya? Ya, oke. Ya, sebelum kita mulai pemaparan karya tulis ilmiah oleh penyaji, dipersilakan mahasiswa untuk berdoa dulu, Mas Ibna, sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Oke, acara yang selanjutnya yaitu pemaparan PowerPoint karya tulis ilmiah selama maksimal 15 menit, dimulai dari 15.12 sampai dengan 15.28. Ya, Mas ya, jangan terlalu lama. Oke, monggo Mas Ibna untuk bisa dimulai. Monggo. Nanti pemaparannya dari mulai bertiga aja.
Bab 3 ke atas. Bab 3 ke atas. Ya, Langsung. bab 3 sama hasil. Oh, oke. Keduanya terus. Share screen, Pak. Assalamualaikum. Belum di share screen. Belum. Share screen. Udah, Bu. Sudah. Silakan. Dari bab 3 saja tadi kata Bapak penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak, Bu. Yang terhormat Bapak Heru Susilo, MPD, dan yang terhormat Bapak Muhammad Agus Wahid, MKes, selaku dosen penguji, dan yang terhormat Ibu Devi Ayu Susilowati, SKM MKes, EPID, selaku dosen pembimbing saya. Terima kasih telah meluangkan waktu pada hari ini, Senin, tanggal 31 Juli 2023. Perkenalkan, nama saya Ibnu Husnan dengan NIM 2020130003, ingin mempresentasikan hasil karya tulis saya dengan judul Identifikasi Penggunaan Borak pada mie basah di Pasar Induk Brebes. Langsung saja dimulai dari bab 3. Gambaran lokasi penelitian Pasar Induk Brebes adalah salah satu pasar yang terletak di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Pasar ini merupakan sarana yang digunakan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di pasar kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti makanan olahan mie basah dan makanan olahan lainnya. Pengujian identifikasi borak pada mie dilakukan di Laboratorium Politeknik Mitra Karya Mandiri. Pembahasan hasil. Uji dalam tabel ada uji kertas kurkumin pada mie basah. Positif frekuensi 2 dengan persentase 25,0, negatif dengan frekuensi 6 persentase 75,0%. Total dari 8 sampel persentase 100,0. Pemeriksaan borak dengan metode uji kertas kurkumin didapatkan proporsi mie basah yang negatif menggunakan borak lebih banyak, yaitu 6 sampel dengan persentase 75,0% dibandingkan dengan yang positif menggunakan borak, yaitu 2 sampel 25,0%. Tabel dengan yang kedua dengan tabel uji nyala api pada mie basah. Positif 2 dengan frekuensi 2 presentasi 25,0%, negatif dengan frekuensi 6 presentase 75,0%. Total dari sampel 8 mie basah presentase 100,0%. Pemeriksaan borak dengan metode uji nyala api didapatkan proporsi mie basah yang negatif menggunakan borak lebih banyak, yaitu 6 sampel dengan persentase 75,0% dibandingkan dengan positif menggunakan borak, yaitu 2 sampel dengan 25,0%. Tabel keseluruhan dari uji kurkumin dan uji nyala api. Mie basah positif frekuensi 2 dengan 25,0%. Dan uji kurkumin negatif 6, 7 dengan frekuensi 6 sampel
dan persentase 75,0%. Metode uji kurkumin. Nyala api. Frekuensi dari total 2 sampel mie basah, frekuensi 2 dengan persentase 25,0%. Negatif 6 sampel dengan persentase 75,0% dari total 8 sampel mie basah. Hasil pemeriksaan borak menggunakan metode uji kertas kurkumin dan uji nyala api didapatkan proporsi mie basah yang negatif menggunakan borak lebih banyak, yaitu 6 sampel dengan persentase 75,0% dibandingkan dengan yang positif menggunakan borak, yaitu 2 sampel 25,0%. Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Laboratorium Politeknik Mitra Karya Mandiri Brebes pada tanggal 26 Juni 2023 menggunakan 8 sampel mie basah yang dijual belikan di Pasar Induk Brebes. Dari hasil identifikasi pemeriksaan borak pada mie basah dengan menggunakan uji kertas kurkumin dan uji nyala api, didapatkan hasil negatif menggunakan borak lebih banyak, yaitu 6 sampel dengan persentase 75,0% dibandingkan proporsi mie basah positif menggunakan borak, yaitu 2 sampel dengan persentase 25,0%. Dari hasil observasi di Laboratorium Politeknik Mitra Karya Mandiri Brebes, mie basah yang positif menggunakan borak memiliki karakteristik aroma yang sangat menyengat, warna mie lebih gelap, kenyal, tidak mudah putus atau liat, layaknya karet mentah. Sedangkan mie basah negatif menggunakan borak memiliki karakteristik aroma yang normal, tidak menyengat, kenyal, mudah dihaluskan di alum mortar, dan dari segi warna normal layaknya mie pada umumnya. Kesimpulan dasaran. Berdasarkan hasil penelitian pemeriksaan penggunaan borak pada mie basah menggunakan metode uji kertas kurkumin dan uji nyala api, disimpulkan bahwa didapatkan hasil mie basah positif menggunakan borak sebanyak 2 sampel dengan persentase 25,0%, mie basah negatif menggunakan borak sebanyak 6 sampel dengan persentase 75,0%. Kesimpulan. Untuk saran, 1, bagi institusi pendidikan, diharapkan penelitian ini menambah wawasan bagi pembaca tentang bahaya makanan olahan menggunakan bahan pengawet berbahaya seperti borak. 2, bagi peneliti selanjutnya terkait pemeriksaan penggunaan bahan pengawet berbahaya borak agar lebih mengembangkan tentang pemeriksaan secara kuantitatif tentang kadar borak pada makanan olahan seperti mie basah ini, sehingga menjadi lebih lengkap. 3, bagi Dinas Perindustrian Makanan dan Minuman, diharapkan untuk ditindaklanjuti tentang bahaya borak pada makanan olahan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya bahan pengawet berbahaya borak bila dikonsumsi dalam tubuh. Terima kasih. Mohon pada. Jadi dulu ya yang memberikan masukan, soalnya beliau mau ada kebetulan di kantor. Pak Agus dulu. Oke. Oh ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya, Mas Ibna. Monggo Bapak Agus selaku penguji kedua untuk memberikan masukan, saran maupun pertanyaan untuk penyaji Mas Ibna. Silakan. Terima kasih, Nah, selamat ya. Alhamdulillah. Mas, saya coba ceritakan proses penelitian Anda ini. Proses dimulai dari mie basah di Brebes, kan lumayan, di Kebumen. Tinggalnya di sini, Pak.
Oh, di Wangan Dalem, Brebes. Nggih. Balai desa selatan. Nggih. Iya. Terus kenapa yang diambil cuma 8 di situ pedagang ini pasar banyak sekali nggak? Yang di situ di pasar, blok-blokan pasar 8, Pak. Ini pasarnya itu pasar Belakang Kodim. Oh, belakang Kodim. Nggih. Itu juga masuk sana. Itu tempat baju-baju. Ini kan yang mau di itu memang ada tahun suasana yang depan sungai semua ya. Oke. Enggak, baju-baju. Saya orang pasar. Di Mas begini, maksud saya itu perasaan di apa pasar itu itu memang banyak dia orang jualan itu masuk dia jualan banyak sekali ada yang jualan baju ada yang jualan ikan ada yang jualan apa memang mayoritas yang rada ini di belakang Kodim. Memang beda pasar. Oh. Berarti ambilnya juga cuma ketemunya 8. Iya, 8. 8 itu dari pedagang itu beda merek atau satu merek tapi dari nyalanya dari ini ya. 8 itu beda-beda bentuknya sama. Beda, Pak. Beda. Nah, kan ada yang benar-benar dari olahan pedagang, ada yang impor, ada yang nitip. Ini jenengan penelitiannya berarti penelitian apa? Deskriptif. Ya, terus Metode uji kualitatif. Saya juga di definisi operasional tadi disuruh menciptakan 3 tapi langsung itu 4 tadi. Itu ada berapa ya? Di halaman 21. 21. Nggih. Definisi operasional variabel. Nggih. Coba dibaca yang ini. Nah, saya masuk belum jelas ya. Penggunaan bola pada bahasa variabel itu benar-benar definisi operasional variabel adalah perubahan warna pada kertas kelamin pada bahasa yang menggunakan alat ujian kertas. Oke. Hasil ukurnya terjadi perubahan warna. Alat skalanya apa? Hasil ukurnya apa? Ordinal. Enggak cuma skala. Ini kan kalau dilihat dari ini hasil ukurnya itu paling berarti dia dan tidak berubah warna dan Tidak berubah ya. Iya, normal. Iya ya. Nggih. Skala kriteria ukur skala ukur dan kriteria ukur. Kriteria hasil ukur ya. Kita maksudnya gini. Misalkan jenis kelamin apa umur adalah jumlah tahun yang dihitung dari kelahiran. Alat ukurnya misalkan bisa menanyakan KTP. Nah, hasil ukurnya adalah jumlah nominal itu. Nah, dari 0 sampai berapa tahun. Nah, skalanya berarti apa itu? Oh, Skalanya apa itu dari hasil ukurnya itu? Jadi kan hasil ukurnya berarti berubah warna dan tidak berubah warna. Nah, kalau seperti itu berarti skalanya apa? kertas. Kurgumi. Skala itu apa? Skala itu apa? Skala. Iya, skala. Skala yang itu kan, yang perhitungan. Gini, skala itu adalah skala ordinal, interval, dan asiopat. Kalau saya kalau mengukur tinggi badan, tinggi badan atau berat badan itu berarti skalanya apa? Tinggi apa?
alat ukurnya. Iya, alat ukurnya Iya. beneran. Itu beneran. Tapi tinggi apa hasil ukurnya berarti apa? Hasil ukurnya saya udah pilih. Hasil ukurnya apa? Hasil ukurnya kalau sudah berbeda berarti saya yang baru gimana? Alat ukurnya pakainya gimana? Iya. Hasil ukurnya berarti saya misalkan sama saya 5 kilo, nah itu cuma 40, mungkin seperti itu. Nah, hasil ukurnya ini berarti kan skalanya apa? Skala itu ada 4. Skala rasio sumbernya itu tadi tinggi badan itu skala 0 ada 0 itu berarti skala rasio. Di hasilnya kalau ada kan hasilnya berubah sama tidak berubah. Berarti skalanya dalam penelitian itu skalanya apa? Iya dan tidak. Kalau ya tidak itu masuk skala mana? skala mana ini? Masuk nominal. Masuknya ordinal. Kenapa masuk ordinal? Karena kalau baru bahan warna berarti iya, kalau tidak ya tidak, negatif. Kalau ordinal itu warnanya gelap, agak gelap. Jadi ini mungkin ada nyata. Kalau ini berarti Iya. itu berarti makanya harusnya gimana? Hasil ukurnya berapa? Terus nanti ini kan ada pakai hasilnya. Pakai yang sama dipakai. Ini kan di kategori ini kan yang berbahayanya satu, yang tiga berubah. Kalau misalnya kan seperti itu, ini kan berarti dua kategori antara satu dan terus berada lagi. Kemudian orang berbahasa baru warnanya nanti pada bahasa yang berubah. Kan dengan bahwa terjadi perubahan warna yang aktif menjadi hijau tidak terlupakan dengan orang menyerang. Berarti kan ini skalanya apa lagi? Ini sama-sama berarti. Enggak. Sama. Skalanya harusnya nominal ya. Nominal ini selalu nominal ordinal dari mana ini? Nah, tuh, ini kan skala itu ada 14. Kalau tadi ada pengukuran hasil pengukuran itu skala. Tidak apa-apa, saya misalkan 0, ini saya pengukuran berat badan dari 0 sampai berapa, tapi mau saya kategorikan jadi misalkan berat sedang, berat ringan, karena berat sedang karena 0 sampai berapa di bawah 30, ringan atau kurus antara 30 sampai 60 sedang, misalkan katanya itu gitu kan, itu namanya sekali dari rasio diubah menjadi ordinal atau ordinal seperti itu. Kalau ini ya ordinal ya. Terus ini dengan tujuan penelitiannya ada berapa? Tujuan penelitiannya ada berapa? Ada 1, tapi tujuan khususnya ada 4. Nah, di kesimpulan ada berapa? Kesimpulan yang dicantumkan 1. Kesimpulan itu menjawab tujuan. Kalau tujuan itu dicantumkan tujuan khusus, ya itu tujuan umumnya yang kesimpulannya harus ada. Nah, itu kurang dari tujuan di tujuannya di kesimpulan ditambahin. Dan penulisannya penulisan narasinya tidak sama dengan berdasarkan hasil penulisan misalnya. Ini kayak penulisan hasil penelitian. Nanti coba baca lagi tentang penulisan kesimpulan di kelas itu berarti ada kurang tujuan khusus dicantumkan di kesimpulan. Ya. Terus ini saya masih belum ini mas. Yang halaman 31 saya pengen dijelaskan dari kurang begitu dijelaskan di kelihatan basah 30 coba dibaca.
Kelengketan mie basah berdasarkan tabel 6 pemeriksaan borak pada mie basah. Hasil dari tabel mie basah lebih banyak. Dari tingkat kelengketan didapatkan hasil dengan karakteristik lengket pada mie basah lebih banyak, yaitu 8 sampel atau keseluruhan dengan persentase 100,0% dibandingkan dengan mie basah dengan karakteristik tidak lengket yaitu 0,0% hasil dari tabel didapatkan langsung dari observasi di Laboratorium Politeknik Mitra Karya Mandiri Brebes dengan total 8 sampel dengan persentase 100% mie basah. Nah, tabel 6 kelengketan mie basah itu dibahas, pembahasannya di mana? Pembahasan tentang kelengketan di halaman tidak ada. Terus di bawah ini mudah terus ada nggak? Itu kan ada laporan hasilnya kan. Terus tapi kan di pembahasan kayaknya nggak ada. Belum. Iya belum. Padahal tujuan dia masa tujuannya itu misalkan itu dibahas harusnya ini hasil terus ada pembahasannya ini kurang kan. Kalau tujuannya sama itu malah bagus seneng. Karena kan ada membuat sebenarnya kita putus kesenjangan dan lain-lain, maka itu harus dibahas. Iya dibahas pembahasan dan di kesimpulan juga nanti ada disertakan ya. Kalau ingin gampang tujuannya diciptakan lebih cepat. Jadi kalau sudah ditulis dan sudah ada penelitiannya, harapan saya kan seperti itu. Ya tujuan itu saja dibahas, insya Allah hasilnya bagus. Kan? Tapi pembahasan itu terlalu yang namanya pembahasan itu nanti harus penelitian. Tingkatnya itu terasa di pembahasan dicatat hasil penelitian di bawahnya nanti sesuai dengan teori. Kalau tidak sesuai berarti nanti ada sesuatu kemungkinan penyebabnya apa di paparan. Terus setelah itu baru sesuai dengan penelitian yang penanganan itu ya. Karena pembahasan minimal itu aja ya. Nah, untuk daftar pustaka maupun nanti diteliti sendirilah. Barangkali ada yang kurang ya termasukkan. Nah, saya kira itu aja dari saya. Dulu, Baik, terima kasih banyak Pak Agus atas pertanyaan, masukan, dan sarannya untuk Mas Ibna. Monggo barangkali Pak Agus hendak ke acara selanjutnya Bapak. Hati-hati di jalan. Untuk selanjutnya Pak Heru dipersilakan untuk memberikan pertanyaan, masukan maupun saran untuk Mas Ibna. Monggo. Ya, terima kasih yang pastinya. Selamat kepada Mas Ibna hasil penelitiannya sehingga kita bersiapkan dalam sidang materi. Baik Mas Ibna, dulu izin proposal ada dengan saya ya Mas Ibna ya. Iya. Untuk bab 1 saya sudah tidak ada komentar ya. Untuk tadi bab 3 sama ya dengan yang Pak Agus komentar tadi bagian definisi operasional ya. Oke. Variabelnya Mas Ibna itu sebenarnya ada berapa sih? Variabel penelitian itu ada berapa? Ada 2. Apa? Dengan metode pemeriksaan borak dan metode uji kurkumin dan pemeriksaan borak metode uji nyala api. Itu bukan metode, itu bukan variabel, itu alat ukurnya. Variabel yang ingin Anda sendiri itu sebenarnya apa? Variabel ada tidaknya borak pada traso itu saja kan? Enggak. Satu. Okay. Oke, di sini kalau satu ya cukup satu ya. Di situ Anda ada 2 variabel dan Anda tulisnya traso yang sama, yaitu penggunaan borak pada basah
variabel kedua juga penggunaan borak pada luasa, makanya membingungkan. Variabel Anda satu ya, Satu. keberadaan borak pada Mips. Nah, yang namanya definisi operasional itu ya definisi dari variabel Anda. Ya. Kalau yang Anda tuliskan di sini itu bukan definisi, tetapi itu indikator. Iya kan? Iya. Perubahan warna pada pesan kurkumin, ya itu kan indikator ada tidaknya borak. Bukan definisi variabel penelitian. Yang dimaksud ya, makanya variabel Anda itu dipisah dulu. Variabel Anda itu adalah penggunaan borak pada bakso. Artinya itu apa? Ada tidaknya borak. Ada tidaknya Ada senyawa borak pada pada mibasa yang diukur dengan apa? Misalkan itu namanya definisi dari variabel. Kalau ini bukan definisinya, tetapi ini adalah indikatornya, ya, indikator hasil pemeriksaan. Itu ya. Terus langsung ke bab 4 aja. Dulu sebenarnya waktu ujian proposal saya sempat tanya sumatiknya, ya. Anda itu kan mau melakukan pengamatan fisik itu untuk apa gitu ya? Anda kan tidak hanya melakukan pemeriksaan lab, tetapi melakukan pengamatan secara fisik. Ya. Itu tujuannya untuk apa? Supaya lebih menggambarkan lebih jelas ciri-ciri dari pandangan mata observasi. Oh ini baunya menyengat, kira-kira mungkin ada kemungkinan ada bahan berbahaya borak. Oke, observasi fisik yang Anda lakukan pada aspek apa saja? Bau ada? Bau ada. Dicantumkan di hasil yang berapa? Di bau ikut. Udah ini saya jadi mau lanjutkan tugas lagi. Mas mau ya, Mas. Hati-hati di jalan. Kalau itu belum dicantumin di hasil. Belum ya. Makanya besok waktu seminar proposal itu kan saya sarankan ya. Kalau itu memberatkan itu nggak bisa dijadikan variabel ya, cukup ada lakukan uji saja, ada pakai uji kurkumin dan uji nyala api untuk mengetahui. Sebenarnya kalau Anda sertakan indikator-indikator fisik itu lebih bagus, hanya saja Anda nggak konsisten. Ya, yang konsistennya di situ di hasil ada ya. Tetapi di literatur di dunia misalkan Anda juga membahas ya bakso ini ayam ya, kalau menggunakan borak itu indikator fisiknya seperti apa? Kan nggak ada. Enggak. Ya, misalnya kelengketan. Ya. Kelengketan itu menentukan apa namanya? Apakah menentukan bahwa mie ayam itu mengandung borak atau tidak, itu kan nggak dibahas. Ya. Jadi kalau Anda cantumkan di hasil ini tapi tidak dibahas, ya percuma. Akhirnya kan menimbulkan pertanyaan seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak Agus. Kalau Anda tetap mau menampilkan supaya dapat gitu ya, misalnya yang lebih bagus tadi Anda bahas ya, misalkan ya dari sisi kemungkinan ya. Apakah mengkilat itu menjadi ciri bakso yang mengandung borak atau tidak? Anda cari rujukannya dari siapa? Kemudian Anda bandingkan dengan hasil penelitian Anda. Ya, bakso yang Anda periksa, ya, secara fisik ya dari sisi kemengkilatan itu bagaimana? Kalau yang saya observasi yang positif itu lebih ke gelap, Pak. Lebih ke gelap. Warnanya. Tapi di jurnal mengkilat layaknya minyak. Kalau di jurnal mengkilat layaknya minyak. Nah, intinya ada cantumkan ya di misalnya juga ciri bakso itu mengkilat. Tapi hasilnya kok malah yang positif itu yang gelap. Ini kenapa? Kan akhirnya menimbulkan pertanyaan lagi. Ya. Nah, ini Anda tinggal memilih ya. Dulu kan sudah ada disarankan ya. Ini kalau Anda tidak membahas ciri fisik ya, sebaiknya dihilangkan saja. Ya, cukup uji borak saja, uji laboratorium saja, tidak perlu dengan observasi
fisik. Tapi kalau misalkan Anda mau dilengkapi dengan observasi fisik, ya dilengkapi dasar teorinya. Ya, secara fisik bangsa yang mengandung borak itu bagaimana menurut siapa. Terus nanti di hasilnya bagaimana secara fisik. Oh, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, misalkan kontra dengan di video misalkan, Anda harus bisa menjelaskan. Misalkan kan kalau mengandung borak itu kan kenyang, ya. Atau misalkan kalau mengandung borak itu kan kenyal. Ini hasil ujinya tidak mengandung borak, tapi kok teksturnya kenyal. Ini kenapa? Itu wajib dibahas. Iya kan? Nah, ya keputusan ada di tangan Anda ya. Kalau Anda bisa membahas ini, itu akan hasilnya lebih bagus. Ya. Jadi KTI-nya lebih sik lah itu ya, karena data yang dibahas lebih banyak. Tapi kalau mentok hanya bisa jika seperti ini, tapi tidak dibahas itu ya membagi gitu ya. Iya. Gitu ya. Ini kan untuk tabel observasi fisik itu kan sama sekali tidak dibahas. Terus kemudian untuk hasil uji kualitatif ya, uji termnya ya. Iya. Berapa yang positif? 2. Yaitu itu sampel nomor berapa? Sampel nomor 3 sama 4. Di lampiran dan komentarnya. Kalau nomor 1 ya, sampel nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4 ya. Ya. Ini nanti jangan pakai normal abnormal ya. Langsung aja positif, negatif kan gitu kan. Sini ada pakai istilah normal abnormal. Dan gitu kan untuk penanda ada maksud atau tidak ada, gitu. Langsung aja positif atau negatif halaman 4. Nah itu kan yang positif itu sampel 3 dan sampel 4. Ketika dilakukan pengujian, menunjukkan warna apa? Gelap, lebih ke gelap. Ketika uji apa itu? Uji kurkumin. Uji kurkumin. Nah, menunjukkan warna merah. Dengan uji nyala api warna hijau. Nah itu yang itu Anda bahas ya. Jadi kenapa dilakukan pengujian kurkumin menunjukkan warna merah? Warna merah ini terbentuk karena apa? Ya, apakah adanya reaksi bakso dengan reaksi porang dengan kurkumin atau bagaimana itu dijelaskan ya di bagian pembahasan. Sehingga nanti pembahasan Anda itu sayang ya. Tidak hanya membacakan hasilnya. Itu ya. Terus Mas Ibnan, saya ingin tanya tabel 4.1, tabel 4.2, tabel 4.3 itu bedanya di mana? Kan yang tabel titik 1 itu untuk menjelaskan metode kurkumin. Tabel titik 2 untuk menjelaskan metode uji nyala api. Tabel titik 3 itu keseluruhan dari tabel 1 sampai tabel 2. Kalau misalnya langsung saja dari tabel 4.3 itu sudah mencakup tabel 4.1, 4.2 atau belum? Iya. Terus kenapa harus disangkakan ketiga-tiganya? Ya. Ya supaya lebih jelas, lebih jelas aja, Pak. Coba kalau masalah lebih jelas, tabel 4.3 itu sudah jelas atau belum dengan uji kurkumin berapa yang positif? 2. Sama kan ketika Anda membaca tabel 4.3 itu juga sama kan? Iya. Berarti cukup nggak dengan tabel 4.3? Cukup. Ya. Jadi kalau informasi yang disampaikan itu sama, itu sudah jangan diulang-ulang. Ya. Ada kasus lain, mahasiswa lain. Ya. Informasi yang sama disajikan dalam bentuk tabel, dijadikan dalam bentuk grafik, ya, atau bagian padahal sama. Ini yang hanya apa namanya? Gak efektif, hanya mengulang-ulang informasi ya, dijadikan dalam bentuk grafik. Cukup tampilkan dengan apa namanya tabel atau bahkan yang paling komunikatif itu yang mana? Kalau sudah mewakili semuanya nggak usah diulang. Oke. Jadi saya rasa tabel 1 4.3
2 itu nggak perlu karena sudah masuk di tabel 4.3 gitu ya. Ya, Pak. Jadi nanti di bagian pembahasan itu tolong lebih dipertajam bahasanya. Ini kenapa kok yang 2 itu menunjukkan teman-teman yang ini terjadi reaksi antara orang dengan mengikat dan terus kenapa orang ungu itu jadi dijelaskan gitu ya. Di bab 2 kan maksudnya ada. Kalau belum ada ya berarti ada jelaskan. Dan untuk observasi fisik ya, indikator pengamatan secara fisik ya, kalau memang tetap ada ya nanti Anda harus bahas ya. Kain kalau di jurnal-jurnal Pak, kemarin saya cari itu jarang banget Pak. Gimana nggak? Jarang mengenai ini yang karakteristik, cuma ada satu. Ya sebenarnya secara itu Pak, ya sesuatu yang mengandung borak ya, itu bisa dapat suatu makanan yang lain itu biasanya dari teksturnya itu lebih kenyal dibanding yang normal ya. Biasanya ini menjadi ciri, tapi bukan berarti kalau ternyata itu pasti mengandung borak. Bakso kalau bahannya ya, bahan apa namanya kandungan daging boraknya tinggi ya biasanya lebih kenyal. Itu kan relatif sebenarnya. Makanya dulu waktu proposal itu kan saya sampaikan apa Anda enggak sebenarnya uji darinya saja gitu kan. Dulu kan pernah saya sampaikan itu iya betul. Tapi karena Anda saya ingin tampilkan hasil observasi ya mau itu lebih bagus. Kalau Anda bahas itu pembahasannya lebih kaya ya. Terus satu lagi yang terakhir, manfaat dari penelitian Anda itu apa? Untuk manfaat praktisnya supaya manfaat praktis sebagai informasi bagi masyarakat Brebes, terutama lingkungan saya, kalau memilih makanan olahan itu yang ciri-cirinya tidak dicantumin di tujuan khusus kayak karakteristik. Sebagai informasi dari masyarakat Brebes ya. Ternyata kan hasil penelitian Anda berarti positif dua. Bagaimana hasil penelitian Anda bisa memberikan manfaat praktis ke masyarakat? Belum tahu. Ini menjadi tugas bagi Anda. Anda mengatakan ini sebagai informasi bagi masyarakat Brebes. Ya, hasil penelitian Anda menunjukkan 2 positif sampel yang terdiri dari 2 pedagang. Itu menunjukkan hasil positif. Berarti ya jangan beli di situ. Ya, ini bukan sesuatu yang jangan kaitannya dengan apa namanya akademik ini ya, tetapi itu nanti juga ternyata Anda ingin memberikan manfaat melalui penelitian Anda gitu kan. Nah, Anda gimana cara memberikan informasinya kepada masyarakat ya. Ini kan sebagai tanggung jawab Anda sendiri juga kan. Iya. Tanggung jawab secara saya tahu loh ini mengandung. Tapi kalau Anda sampaikan jangan bis bahasa itu karena positif. Ya ini kan jadi masalah tersendiri lagi ya. Iya. Nah sekarang berarti menjadi tugas Anda ke depan bagaimana mengedukasi masyarakat terkait masalah bahan pangan yang berborak positif mengandung borak itu ya. Paling tidak ya untuk Anda, lingkungan Anda, lingkungan dekat Anda ya, kemudian masyarakat. Coba kita dari saya nanti diperbaiki ya. Fokusnya di vertikal dari hasil hasil dan pembahasan. Penyajian hasil itu yang efektif dibuang saja. Oke. Kemudian di bagian pembahasan, kalau membahas itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi atau bagaimana cara. Terima kasih Bu Devi, itu saja masukan dari saya. Untuk saya memberikan masukan Bu Devi. Baik, terima kasih banyak Pak Heru atas masukan, saran, pertanyaannya. Ya memang kemarin tuh Mas Ibna kebingungan. Saya juga terserah peneliti. Maksud saya kan mau tetap dicantumkan itu yang ciri-ciri fisiknya apa tidak gitu kan. Soalnya kan dari awal di proposal juga Pak Heru mintanya dihapus. Ya udah nurut saja saya bilang gitu. Tapi kok di sini ternyata tetap dicantumkan ya. Nanti dipikir ulang kembali nggak Mas Ibna baiknya mau tetap ada yang ciri fisik itu. Kalau ada ya berarti nambah di definisi operasional kan?
Iya, di DPDO harus ditambahkan itu variabel Iya, yang observasi awal tersebut. itu dulu. Itu. Jadi sebenarnya Masih kalau ada dari nggak sisi filenya? dari kualitas itu kan lebih baik jadi ya. Iya, Jadi pada penelitian bagus. yang lainnya pembahasannya juga lebih banyak. Cuma kan itu Iya. observasinya harus dari Heeh. itu. Ya, karakteristik. Ya, nanti dipikirkan lagi aja Mas Ibna ya. Mengingat sebentar lagi mau ukom atau kamu mau tetap eh, merasa ini apa ada motivasi ya untuk agar lebih bagus lagi nilainya ya monggo. Itu terserah peneliti. Baik, sampai sini saja ya. Selanjutnya kami dari tim penguji akan mendiskusikan terlebih dahulu penilaian dari karya tulis ilmiahnya Mas Ibna. Monggo Mas Ibnu untuk keluar terlebih dahulu dari ruang sidang nanti akan dipanggil kembali. Ya. Permisi, Bu. Nah, ye, sebentar ya Mas, sebentar aja nanti dipanggil lagi. Ya. Pak Heru, gimana Pak? Diluluskan ge? Lulus sama lulus. Iya, oke. Ya, mohon bimbingannya ya Pak nanti. Iya, oke. Ya, mengingat Pak Heru dari pagi ya Pak uji. Jadi dipercepat aja lah kita ya. Ya, ya mau sholat juga. Oke Pak, minta tolong Mas Ibna dipanggil kembali. Ya. Bentar kan? Ya, sudah sempat minum, Mas Ibna? Belum, Bu. Belum sempat minum. Oke, saya bacakan ya berita acara sidang karya tulis ilmiah pada hari ini, Senin tanggal 31 bulan Juli tahun 2023, telah dilaksanakan ujian sidang karya tulis ilmiah dengan nama mahasiswa Mas Ibna Husna, NIM 2020-13003, dengan judul Identifikasi Penggunaan Boraks pada Mie Basah di Pasar Induk Brebes. Betul ya. Ya. Berdasarkan penilaian dari tim penguji, mahasiswa tersebut bisa dinyatakan lulus dengan revisi. Nah, ini udah ada bocorannya ya tadi ya, direvisi berarti lulus dengan revisi. Nah, dengan batas revisi maksimal 2 minggu ya Mas ya, lebih cepat, lebih baik. Ya, bersama dengan dosen penguji pertama dan dosen penguji kedua. Dan juga nanti terakhir saya. Dibuktikan dengan tanda tangan ya jika sudah ACC. Itu Mas Ibna saya ucapkan selamat ya sudah sampai dengan tahap ini dinyatakan lulus dengan revisi. Untuk selanjutnya semangat semangat terus ya jangan sampai eh, terlena ya dengan lulus dengan revisi ya tapi tetap harus semangat di revisi secepatnya agar bisa waktunya bisa digunakan untuk belajar UKOM ya lagi UKOM kan ya, Iya. semoga sukses. Baik, demikian ujian karya tulis ilmiah pada sore hari ini. Saya di sini sebagai moderator. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kesalahan, gitu ya. Mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Dewan Penguji, Pak Heru dan Pak Agus, serta mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih banyak. Maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Monggo bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, eh, terakhir terima kasih banyak ya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mas Ibna barangkali mau berfoto bersama dengan Pak Heru atau teman-teman yang lainnya. Ya, Saya Bu. izin keluar dari Zoom ya. Pak Heru, matur nuwun. Mas Ibna. Oke. Makasih, Bu. Oke, sami-sami. Oh, alhamdulillah. Nanti ada punya yang masalah masih ada nggak? Ada. Nanti bisa kata-kata saja. Ini nanti dibereskan ya. Siap. Apa?
Ini di sini aja Pak, di ke bawah sana. Sini aja. Ah, ya.
Ke saya boleh pantang.